Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i fi asahhi qawlaihi innahu la yajibu niyatul ghasili ma'a qawli Malikin biwujubiha fal awwalu mukhaffafun والثاني مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجه الأول أن المقصود من الغسل النظافة وهي حاصلة بلا نية ووجه الثاني أن الغاسل نائب عن الميت في هذه الطهارة ولو قلنا إن المغلب فيها النظافة فهي min jumlatil a'malis salihati wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati fala yakunu 'amalun salihun illa binniyatin. Dan sebagian yang dikhilafkan itu perkataan Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i fi asahhi qawlaihi pada yang paling sahih di antara dua qaulnya, innahu la yajibu niyatul ghasili, bahwasanya tidak wajib, la tajibu niyatul ghasili, tidak wajib berniat orang yang memandikan, ma'a qawli Malikin, serta perkataan Imam Malik, biwujubiha, wajib berniat orang yang memandikan. Fal awwalu mukhaffafun, maka yang pertama dientengkan, yaitu perkataan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, tidak wajib niat orang yang mandiin mayit, itu mukhaffaf. Wasani musyaddadun, dan keduanya perkataan Imam Malik dikeraskan hukumnya, yakni mewajibkan niat bagi orang yang memandikan mayit. Faraja al-amru ila martabatil mizan, maka kembali perkara itu kepada dua martabat mizan, yakni mukhaffaf, musyaddad. Wa wajhul awwali,
jalan yang pertama, annal maqsuda minal ghusli an-nadhafatu, bahwasanya yang dikehendaki dari memandikan mayit adalah an-nadhafah, bersih. Wahiyya hasilatun bila niyatin, dan bersih itu sudah hasil tanpa niat, atau bersih itu hasil tanpa niat. Makanya nggak wajib niat, yang penting bersih. Wajhul tsani, dan jalan yang kedua, wajhul tsani, dan jalan yang kedua, annal ghasila, bahwasanya orang yang memandikan mayit itu naibun minal mayit anil mayiti, menggantikan dari mayit itu, karena dia nggak bisa mandi sendiri, diwakilin oleh yang mandiin. Jadi yang mandiin menggantikan terhadap mayit itu sendiri fi hadhihi taharati, di dalam bersucinya ini. Walau qulna, dan jikalau kita katakan innal maghlaba fiha an-nadhafatu, bahwasanya tempat kebiasaan pada bersuci, pada memandikan itu adalah an-nadhafah, pada bersuci itu adalah an-nadhafah. Fiha fit taharah, sesungguhnya tempat kebiasaan pada bersuci itu adalah bersih. Fahiya min jumlatil a'mal salihah, maka dia, jadi kalau tempat bersuci adalah bersih, dia termasuk sebagian besar dari amal-amal yang saleh. Berarti mandiin kalau tujuannya bersih termasuk amal soleh. Wa qad qala, dan sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal ibadah itu dengan niat. Fala yakunu amalun salihun, maka tidak jadi amal saleh itu illa biniyatin, melainkan dengan niat. Makanya Imam Malik mewajibkan niat. Jadi perbedaannya adalah kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i mengatakan orang yang mandiin mayit tidak perlu niat, karena tujuan pokok mandiin mayit adalah bersih. Ya kalau udah bersih, hasil udah tanpa niat. Tapi Imam Malik mengatakan wajib niat. Kenapa? Karena yang mandiin mewakili mayit. Ini kalau mayit bisa mandi sendiri, nggak perlu dimandiin. Karena nggak bisa diwakili sama yang mandiin. Nah, kalau mewakili, sedangkan mandiin itu termasuk amal yang soleh, kata Imam Malik. Karena kalau mewakilan mayit, bahwasanya yang mandiin wakilin mayit fi hadhihi taharah, di dalam bersucinya ini. Walau qulna, kalau kita katakan bahwasanya tempat kebiasaan dalam bersuci bersih, kalau kita bilang bahwa kebiasaan orang bersuci itu bersih, tapi wahya min jumlatil amali salihah, tapi bersihnya dalam bersuci ini termasuk daripada sebagian besar amal saleh, karena taharah, kata Imam Malik. Karena mandiin mayit termasuk bersuci yang dikatakan amal soleh. Nah kalau dia termasuk amal soleh,
berpegang dengan hadis, telah bersabda Nabi SAW, innama a'malu bin niat. Hanyalah amal-amal itu sahnya dengan niat kita. Sahnya dengan niat. Berarti kalau nggak ada niat nggak sah. Ya, maka fala yakunu amalun salihun illa biniyatin. Maka tidak jadi amal soleh itu melainkan dengan niat. Ini alasan Imam Malik wajib niat. Jadi yang dilihat kerjaannya, bukan hasilnya. Kalau Imam Hanafi dan Syafi'i lihat hasilnya, tujuan daripada mandiin bersih, soalnya bersih udah nggak perlu niat. Nah kalau Imam Malik lihat kerjaan mandiin ini amal soleh, karena dia mewakili yang meninggal, naib dari yang meninggal. Nah jadi kalau dia amal soleh wajib niat berdasarkan innamal a'malu bin niat. Ya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa ashabi Syafi'i innahu idza kharaja minal mayyiti syai'un ba'da ghuslihi wajaba izalatuhu faqat ma'a qawli Ahmad innahu yajibu i'adatul ghusli in kana al-khariju minal makhraji. Fal awalu mukhaf in kana al-khariju minal farji. Fal awalu mukhaffafun wa tsani musyaddadun. Faraja al-amru ila martabatil mizani. Wa wajhu tsani, jalannya wa wajhu tsani al-mubalaghatu fit tanzifi wa huwa qaulun li Syafi'i aidan liyakuna dzalika akhira ahdihi bid dunya illa wa illa fa ghayatul amri anna ayyu'amilahu mu'amalatal hayyi fayakunu alaihi al-wudu'u faqat wa wajhul awal mu'amalatul mayyiti bisuhulati li adami taklifihi huwa bi izalatin najasati huwa bi izalatin najasati wa bi izalatin najasati li zawalit taklifi. Wallahu a'lam. Wa min dzalika, dan sebagian yang dikhilafkan itu riwayat ya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i, dan sebagian yang dihilafkan itu perkataan Imam Abu Hanifah dan Ashabus Syafi'i dan ulama-ulama atau ashab Syafi'i, innahu, bahwasanya idza kharaja, kalau keluar dari mayit, syai'un, sesuatu, ba'da ghaslihi, sesudah memandikannya,
wajaba izalatuhu faqat, wajib menghilangkan yang keluar itu saja. Ma'a qauli Ahmad, serta perkataan Imam Ahmad, innahu yajibu i'adatul ghusli, bahwasanya wajib mengulang memandikannya. In kanal khariju minal farji, jika ada yang keluar dari faradnya. Fal awwalu mukhaffafun, maka yang pertama mukhaffaf, dientengkan, tidak wajib diulang mandinya, hanya bersihin najis yang keluar. Wasani, dan yang kedua musyaddadun, dikeraskan, yaitu Imam Ahmad wajib diulang mandinya. Faraja al-amru ila martabatil mizan, maka kembalilah pekerjaan itu kepada dua martabat mizan. Wajhusani, jalan yang kedua Imam Ahmad yang mewajibkan mengulang mandi itu al-mubalaghatu fit tanzif, mempersangat di dalam membersihkannya. Wa huwa qaulun li Syafi'i, itu pun diantara perkataan Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i pun mengatakan wajib mengulang mandi. Satu kaul nggak wajib mengulang mandi, kedua wajib mengulang mandi. Likauni dzalika, karena keadaan yang demikian itu akhiru uhdatid dunya, karena akhir masa di dunianya, karena itu adalah penghabisan masa di dunianya. Wa illa, kalau tidak begitu, faghayatul amri, maka akhir pekerjaannya itu adalah ayyu'amilahu muamalatal hayy, bermuamalah atau melaksanakan dengan pelaksanaan terhadap orang yang hidup. Muamalah dilakukan kayak melakukan orang yang hidup. Fayakunu alaihi wudu, maka jadilah wajib atasnya berwudu saja. Wajhul awal, dan jalan yang pertama muamalatal mayyit, jalan yang pertama enggak wajib diulang mandinya atau enggak wajib diwudukan, karena melaksanakan pengamalan terhadap seorang yang sudah meninggal. Kenapa? Bisuhulati, dengan memudahkan, menggampangkan, li adami taklifihi, karena tidak ada taklif akan dia. Wa huwa bi izalatin najasati, yaitu dengan menghilangkan najisnya, li zawali taklif, karena sudah hilang perintah ibadah, sudah hilang taklifnya. Wallahu a'lam. Wa min dzalika, masalah yang kedua, kalau mayit udah dimandiin, keluar sesuatu dari faradnya, dari kemaluannya, apakah wajib ulang mandinya? Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, cukup dibersihin yang keluar, tidak usah dimandiin lagi, karena berpegang bahwa mayit ini sudah putus taklifnya dan ada perintah bagi mayit. Nabi katakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, kalau sudah meninggal manusia putus amalnya. Ini amal termasuk ibadahnya putus, ibadah sholatnya udah nggak boleh sholat lagi, udah nggak berarti sholat lagi. Ibadah wudunya jadi putus muamalahnya. Sama dengan umpama kalau mayit udah meninggal, lalu dia udah diwuduin, disentuh sama orang yang bukan mahram, batal apa enggak? Kan sudah ada yang dipegang, ntar wudunya batal. Nah kalau berpegang dengan in qata amalu, berarti nggak batal. Yang batal yang hidup, karena yang hidup masih ada taklif.
yang meninggal udah nggak ada taklif. Nah seperti ini. Jadi kalau Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan kalau mayit udah dimandiin, keluar sesuatu dari kuburnya atau duburnya, bersihin aja yang keluar, nggak usah dimandiin lagi. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan wajib mandiin lagi, itu alasannya mubalaghatun litahar, karena mempersangat, mempersempurnakan kesuciannya, disangatin sucinya, biar sudah bersih tapi mandiin lagi. Itu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Iya, itu kalau yang keluar dari farad. Kalau yang enggak, karena itu batal wudu. Kalau yang keluar dari faradnya, dari duburnya, itu wajib dimandiin lagi, karena wudunya batal. Itu itu adalah mubalaghatun litahar. Nah kalau Imam Hanafi dan kalau Imam Syafi'i yang pertama, keluar dari farad atau dari manapun, cukup bersihin najisnya, nggak usah diwuduk lagi, nggak usah mandi lagi. Ya, ini khilaf ya. Makanya balik kepada idza matat nu adama in qata'a amaluh, udah terputus amalnya, juga taklifnya udah putus, nggak ada hukum batal, nggak ada hukum wudu, nggak ada hukum apa, wudunya tetap sah. Ini kalau kita pegang hadis itu. Itulah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpegang dengan kaul itu. Nggak wajib diulang wudunya, nggak wajib diulang mandinya, bersihin najisnya saja. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan bahwasanya wajib diulang mandinya, wajib diulang wudunya. Kenapa? Karena alasannya muamalatul hayy, karena bermuamalah seperti muamalah orang hidup, sama juga dianggap dia hidup. Nah itu sama juga dia hidup. Kalau umpama dia kena najis, keluar najis dari farad, maka batal wudunya, diwuduin lagi, dan batal mandinya, dimandiin lagi. Makanya ini dikatakan alasannya an yu'amilahu muamalatul hayy, melakukan kepada mayit seperti melakukan kepada yang hidup. Fayakunu alaihi wudu, wajib diwudukan lagi saja. Ya. Dan jalan yang pertama nggak batal wudunya, cukup dibersihin najisnya, itu ayu amilahu muamalatul mayit, bermuamalah kepada mayit seperti nihin mayit. Kenapa? As-sulah, dasar pertama adalah kemudahan, dimudahkan. Li adamin taklifihi, karena sudah nggak ada taklif bagi mayit. Wa huwa izalatul najasah, yaitu cukup menghilangkan najisnya. Li zawali taklif, karena sudah nggak ada taklif. Ini kadang-kadang memang ada yang bilang dicium batal nanti, itu kalau muamalah lil hayy. Tapi kalau muamalah lil mayit nggak ada batal bagi mayit. Itu khilaf ya. Wallahu a'lam bishawab wa min dzalika